warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Khairuddin SPD MAG selaku pengampu mata kuliah praktek ibadah, kepada teman-teman sekalian dan pemirsa yang berbahagia, kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan kultum yang bertemakan bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudzu an tilkumul jannatu urithmuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana Allah telah melimpahkan nikmatnya, telah memberikan nikmatnya kepada kita. Banyak sekali nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, seperti halnya nikmat sehat, nikmat waras, nikmat longgar. Sehingga pada kesempatan kali ini, pada sore hari ini, kita masih bisa merasakan, bisa menjumpai bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah. Maka atas semua para nikmat dari Allah, wajib kita syukuri dan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian yang kedua kalinya bersyukur kepada para perantara agama, kepada wasilatul hidayah, yang mana beliau semua telah memperjuangkan agama ini, telah mengorbankan hartanya, telah mengorbankan dirinya, nyawanya, hanya demi memperjuangkan agama ini, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memperjuangkan agama hak ini, agama yang murni ini. Sehingga pada sampai saat ini kita masih bisa merasakan yang namanya kemurnian agama Islam, manisnya keimanan. Maka dari itu, atas semua jerih payah beliau, pengorbanan beliau, patut kita syukuri dan kalimat syukur alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Oke, para saudara sekalian, para kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ya selalu senantiasa dirahmati oleh Allah. Tentang bersyukur kepada Allah, nikmatnya Allah itu sangat banyak, sangat luas. Bahkan kita sendiri di dalam menghitungnya, dengan sejelirik apapun kita menghitung, itu tidak akan bisa. Karena apa? Karena semua nikmat-nikmat Allah itu sangat luar biasa, sangat berharga. Bahkan dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 16, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung atas nikmatmu Allah, tentu tidak akan bisa. Dan kenapa tidak bisa? Karena ya saking banyaknya, saking luar biasanya. Pernah ada seorang sahabat yang mana dia itu hidup di tengah-tengah pulau terpencil, ya kan? Di situ ada seorang sahabat yang mana diberikan umur 500 tahun tanpa melakukan maksiat sedikit pun. Sehingga ketika hari kiamat, hari akhirat, dia didatangkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah malaikat, wahai malaikat, masukkanlah rajul tersebut ke dalam surga dengan nikmatku Allah. Tapi apa? Rajul tersebut menolak. Oh ya Allah, tidak, saya tidak mau masuk ke dalam surga dengan rahmat-Mu. Saya ingin masuk ke dalam surga dengan amalanku. Amalan apa? Ya tadi, amalan selama hidup 500 tahun tanpa melakukan maksiat. Pada akhirnya, di situ Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, hitunglah semua amalan-amalan Rasul tersebut dan bandingkanlah dengan nikmatku Allah. Akhirnya apa? Ditimbang dengan nikmat-nikmat Allah, dibandingkan dengan nikmat-nikmat Allah. Ternyata pada endingnya, pada akhirnya, amalan selama 500 tahun itu hanya sebanding dengan satu bola mata. Nah itu, para saudara jamaah semua, para kaum muslimin dan muslimat yang selalu senantiasa diberi rahmat oleh Allah, bahwa itu sungguh sangat luar biasa.
Akan tetapi dengan sangat banyaknya nikmat Allah itu, kita oleh Allah tidak diperintahkan untuk menghitung, melainkan Allah memerintahkan kepada kita, kepada para hambanya, yaitu untuk selalu mensyukurinya, untuk selalu bisa mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan kepada Allah. Nah itu sesuai firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 8, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan tatkala Allah berfirman, dan jika kalian bersyukur atas nikmatku Allah, niscaya akan aku tambah. Tetapi jika kalian kufur, maksudnya kufur itu tidak mau bersyukur, oh tentunya siksaannya Allah sangatlah pedih. Dan maka dari itu, kita supaya selalu bisa mencari jalannya syukur, selalu bersyukur akan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah itu ada 3 jenis cara untuk bersyukur kepada Allah, yaitu qalbiyah, lisaniyah, dan fi'liyah. Nah itu lisaniyah yaitu dalam arti kata lainnya qauliyah. Yang pertama itu dalam hati. Di dalam hati kita bersyukur bagaimana? Di dalam hati kita bersyukur yaitu meyakini akan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas semua nikmat-nikmat yang kita rasakan bahwasanya itu adalah murni dari Allah. Terus kemudian itu secara lisaniyah, qauliyah. Bagaimana? Ya dengan perkataan-perkataan selalu memuji atas namanya Allah. Seperti halnya tahmid, yaitu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah bentuk syukur untuk di dalam qauliyah. Di dalam bentuk lisaniyah, selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan lain sebagainya. Itu secara qauliyah. Dan yang ketiga yaitu dengan fi'liyah, dengan perbuatan badan kita. Ketika di situ hati sudah meyakini kalau nikmat itu dari Allah, kemudian lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka perbuatan kita, jasad kita akan dengan sendirinya bergerak, sendirinya berbuat baik kepada orang lain. Maka dari itu, marilah kita selalu introspeksi diri kita sendiri, dimana ketika kita situ lupa untuk bersyukur kepada Allah, teruslah cari jalannya syukur. Bagaimana caranya kita untuk bisa bersyukur kepada Allah? Mungkin cukup sekian dari saya. Banyak salah dan kata yang kurang berkenan, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Afi Ardiansyah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.